Marhaban ya Ramadan. Halo apa kabar pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya Milani Eka. Gelaran wisuda periode 105 Universitas Negeri Surabaya. Seminar transformasi pendidikan profesi guru di Indonesia dan Australia. Turnamen sepak bola U12 PKU Grassroots FIKK UNESA. Dan pemirsa, berikut jendela UNESA selengkapnya. Sebanyak 1.618 wisudawan diguguhkan oleh Rektor UNESA pada gelaran wisuda jenjang ahli madya, sarjana, magister, dan doktor periode 105. Prosesi yang dilaksanakan di Gedung Geraha UNESA pada 18 Maret 2023 ini merupakan gelaran wisuda kedua setelah UNESA menyandang status kampus PTNBH. Prosesi wisuda jenjang ahli madya, sarjana, magister, dan doktor periode 105 Universitas Negeri Surabaya dilaksanakan di Gedung Geraha UNESA pada 18 Maret 2023. Sebanyak 1.618 wisudawan dikukuhkan secara langsung oleh Rektor UNESA Cak Hasan. Mengambil tema mewujudkan wisudawan UNESA PTNBH yang unggul, kompetitif, adaptif, dan berdedikasi untuk menjadi pemimpin transformasi menuju Indonesia maju, diharapkan agar wisudawan UNESA tidak hanya menjadi sumber daya manusia unggul dengan menjadi tenaga kerja profesional, tetapi lebih dari itu, bisa mengambil peran lebih dengan menjadi penggerak perubahan. Dalam wisuda tersebut, sebagai bentuk apresiasi, Bank Tabungan Negara memberikan penghargaan dana pendidikan senilai 5 juta rupiah kepada 10 lulusan terbaik dari berbagai fakultas. Selain itu, UNESA juga memberikan beasiswa penuh kepada mereka jika melanjutkan studi di UNESA baik jenjang S2 maupun S3. Penghargaan beasiswa penuh juga diberikan kepada 2 wisudawan disabilitas, Kirana Meliana Dwinada dari Prodi S1 Sistem Informasi dan Kusmian Dani dari Prodi S1 Teknik Sipil. Keduanya merupakan penyandang tunadaksa. Alhamdulillah bersyukur, kayak nggak menyangka kalau Pak Rektorat memberikan saya beasiswa S2 karena ya sebelumnya tidak ada pemberitahuan atau apa seperti itu. Jadi waktu ditawari kayak alhamdulillah kayak rezeki kan. Ditunjuk untuk sampaikan sambutan wisudawan Arsya Al-Ghifari, termasuk dalam lulusan terbaik dari Prodi S1 Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan IPK 3,90. Wisudawan asli Banyumas ini tidak menyangka akan menjadi salah satu dari 10 lulusan terbaik UNESA jenjang S1. Harapan kedepannya ya, semoga kedepannya saya dan teman-teman wisudawan dan wisudawati lainnya juga semoga bisa dapat entahlah yang mau nyari profesi itu dapat, yang sudah punya profesi semoga semakin baik jenjangnya, yang lagi nyari pasangan semoga nemu pasangan, dan semoga intinya yang paling penting semoga teman-teman semua bahagia sih Mbak. Gitu. Ketua Pelaksana Wisuda periode 105, Dr. Anung Priambodo SPD MPSIT, menyampaikan informasi terkait pelaksanaan wisuda periode 105 kali ini tidak seketat saat pelaksanaan wisuda di era pandemi COVID-19, namun tetap diarahkan untuk saling menjaga kebersihan dan ketertiban selama berjalannya acara. Sementara itu, Direktur Akademik UNESA, Profesor Dr. Fida Rahmadiarti MKes, menyampaikan UNESA dengan status PTNBH siap untuk menjadi World Class University. Dalam kesempatan yang sama, UNESA lakukan MOU dengan Parahita Diagnostic Center Jawa Timur, PT Inclusive Finance Group Dana Cita Jakarta, Inbio Indonesia, dan Republic of Korea. Sebelum menuju PTNBH ini, beberapa hal terkait internasionalisasi sudah dilakukan, antara lain melakukan student mobility ya bagi mahasiswa-mahasiswa kita untuk mendapatkan pengalaman berbagai internship di luar negeri. Suasana wisuda UNESA periode 105 semakin meriah saat Cak Hasan menyumbangkan 2 lagu yang berjudul Mesin Waktu dan Sisa Rasa. Kesempatan ini juga dimanfaatkan para wisudawan dan anggota keluarga untuk melakukan swafoto di Geraha UNESA dan di halaman Rektorat Kampus UNESA Lidah Wetan, Surabaya. Selamat dan sukses para lulusan UNESA, bakti, karya, dan prestasimu untuk UNESA dan Indonesia. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Livia Rahma melaporkan.
Fakultas Teknik UNESA gelar kegiatan akreditasi internasional ASIIN pada 17 Maret 2023. Visitasi dan penilaian laboratorium ini dilaksanakan secara langsung oleh ASIIN Accreditation Commission, bertujuan untuk mendapatkan pengakuan kelembagaan secara internasional pada program studi pendidikan keteknikan UNESA. Menindaklanjuti pengajuan akreditasi internasional yang sudah dipersiapkan dari tahun 2019, Fakultas Teknik UNESA adakan kegiatan asesmen lapangan untuk akreditasi internasional ASIIN. Kegiatan visitasi ini dilakukan pada 17 Maret 2023. Dekan Fakultas Teknik UNESA, Dr. Maspia Mkes, menyampaikan berkas yang sudah diajukan sudah divisitasi online. Tim akreditasi FT UNESA telah menjelaskan terkait program kerja, kurikulum, kemahasiswaan, dan sarana-prasarana. Pada kesempatan kali ini, dilakukan visitasi langsung oleh Profesor Dr. Johannes Weinig, ASIIN Accreditation Commission, karena yang diajukan akreditasi ASIIN adalah program studi pendidikan keteknikan, maka akan dilakukan penilaian laboratorium dan sarana-prasarana penunjang kurikulum secara langsung. After the visitation, it is my hope that we come closer together to have an academic exchange, that we go forward, that we exchange our mind. We have the same problems on earth, and we are discussing different solutions together. When we go together, we have a chance to survive. Adapun program studi pendidikan yang akan dilakukan visitasi antara lain pendidikan teknik elektro, pendidikan teknik mesin, dan pendidikan teknik bangunan. Visitasi penilaian sarana-prasarana dimulai dari Gedung Teknopreneur A9, Gedung A4 Laboratorium Teknik Sipil, Gedung A5 Laboratorium Teknik Elektro, dan A6 Gedung Laboratorium Teknik Mesin. Full accreditation, jadi full 5 tahun terakreditasi ASIIN. Tentu karena akreditasi ini adalah internasional, kita mengikuti standar-standar yang diharapkan oleh tim ASIIN dari Eropa, ya dari Jerman, standarnya seperti di sana. Harapannya, dengan adanya visitasi dan asesmen secara langsung, Fakultas Teknik mampu terakreditasi internasional secara penuh. Dan kedepannya, FT UNESA memiliki prodi-prodi yang mengikuti standar internasional dari proses pembelajaran, kurikulum, dan sarana-prasarana. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Tambang Waskito melaporkan. Menuju Indonesia Emas 2045, Universitas Negeri Surabaya bersama Kemendikbud dan Western Sydney University gelar seminar dengan tema Transformasi Pendidikan Profesi Guru di Indonesia dan Australia. Kegiatan ini bertujuan mencetak sumber daya manusia unggul terutama dalam bidang pendidikan. Dalam rangka transformasi pendidikan menuju kurikulum merdeka, Universitas Negeri Surabaya bersama Kemendikbud dan Western Sydney University gelar seminar bertajuk Transformasi Pendidikan Profesi Guru di Indonesia dan Australia. Kegiatan ini berlangsung pada Senin 20 Maret 2023 di Auditorium Lantai 11 Gedung Rektorat UNESA Lidah Wetan. Diharapkan stakeholder ini kita kumpulkan untuk mencari terobosan-terobosan baru dalam rangka meningkatkan kualitas guru di Indonesia. Itu secara latar belakang kenapa seminar ini diadakan. Dalam sambutannya, Cak Hasan menyampaikan, dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, evaluasi pendidikan merupakan hal yang penting dilakukan. Maka dari itu, kesinambungan antara seluruh elemen pendidikan akan mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih unggul. Dr. Iwan Syahril PhD selaku pembicara pertama memaparkan pentingnya peran seorang guru untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Dilanjutkan materi kedua oleh Profesor Michelle Simmons dari Western Sydney University yang memaparkan implementasi metode pembelajaran di Australia sehingga menciptakan sumber daya manusia yang unggul untuk kemajuan suatu negara. Pada sesi tanya-jawab, para peserta tampak antusias dalam menggali informasi terperinci tentang metode pembelajaran menuju transformasi pendidikan Merdeka Belajar. Acara ditutup dengan diskusi singkat dan penampilan musik keroncong dari mahasiswa Sendra Tasik UNESA. Melalui seminar ini diharapkan dapat mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, terutama dalam bidang pendidikan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Dari Surabaya, Switi Aulia dan Fikri Fadli melaporkan. Terus berupaya memajukan sistem pendidikan dengan membangun SDM berkompetensi unggul serta wujudkan indikator kinerja utama kampus PTNBH,
UNESA Edukasi Sivitas Akademika melalui sosialisasi panduan penelitian dan PKM Dana DRTPM tahun 2023. Upaya realisasikan indikator kinerja utama kampus PTNBH, Universitas Negeri Surabaya mengundang Direktur Riset, Teknologi dan Pengabdian Masyarakat atau DRTPM, Kemendikbudristek, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Faiz Syuaib, Magister Agribisnis, guna sosialisasikan panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau PKM Dana DRTPM tahun 2023. Acara dilaksanakan di Auditorium Lantai 11, Gedung Rektorat UNESA pada Selasa, 21 Maret 2023. Acara yang dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri oleh pimpinan serta Sivitas Akademika UNESA tersebut dibuka langsung oleh Rektor UNESA. Dalam sambutannya, Cah Hasan berharap bahwa kegiatan ini mampu merepresentasikan unggulan UNESA, yakni seni, olahraga, dan disabilitas yang kemudian dikembangkan dalam inovasi yang diakui. Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNESA, Profesor Dr. Muhammad Turhaniani MA, meyakini bahwa melalui kegiatan sosialisasi seperti ini, mampu menjadi pemantik percepatan pencapaian target penelitian dan riset bagi UNESA sebagai pendatang baru kampus berstatus PTNBH. Indikator kinerja utama yang kelima itu terkait dengan penelitian dan publikasi. Ini menuntut kepada UNESA, khususnya Bapak Ibu dosen, ya, untuk bisa mengawal UNESA ini penelitian dan publikasinya semakin meningkat, dan ini sebagai satu konsekuensi logis, ya. Apalagi UNESA sekarang masuk klaster PTNBH bersama perguruan tinggi negeri berbadan hukum sebelumnya yang sudah mapan, ya. Otomatis UNESA sebagai newcomer itu harus bisa beradaptasi dan bisa berguru juga, ya, mencari pengalaman untuk berkolaborasi dengan siapapun. Mengakhiri agenda tersebut, para peserta antusias untuk menggali informasi dan berdiskusi bersama narasumber. Melalui sosialisasi ini, diharapkan Sivitas Akademika mampu memahami prosedur dan teknis menyeluruh terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dari Surabaya, Putri Sofi dan Livia Rahma melaporkan. Menyambung silaturahmi dan meningkatkan kebersamaan Sivitas Akademika lintas fakultas, UNESA kembali gelar Ngopi Rek, ngobrol pintar bareng Rektor UNESA. Kali ini, giliran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam menjadi tuan rumah ajang diskusi dan sinergi jajaran selingkung UNESA tersebut. Naiknya status UNESA menjadi PTNBH jadi tantangan baru bagi Sivitas UNESA untuk menata kembali sistem dan manajemen sumber daya manusia. Kegiatan bertema Ngopi Panas Rek, ngobrol pintar FMIPA, naik kelas bersama Rektor, jadi inisiasi Sivitas UNESA untuk bersinergi wujudkan UNESA sebagai World Campus University. Kegiatan yang rutin dilaksanakan tiap Jumat tersebut, kali ini dilaksanakan di halaman FMIPA UNESA Kampus Ketintang. Diawali dengan senam dan dilanjutkan dengan diskusi bersama Dekan FMIPA UNESA, Profesor Dr. Wasis MSI, berharap kegiatan ini menjadi wadah diskusi untuk menemukan praktik terbaik dalam mewujudkan indikator kinerja utama di UNESA. Nah, harapannya dengan seperti ini pimpinan universitas, lintas fakultas itu bisa sharing. Jadi misalnya best practices di fakultas tertentu yang sudah jalan itu bisa diikuti oleh fakultas lain. Kemudian ada ide-ide menarik gitu. Termasuk untuk evaluasi apakah kegiatan di masing-masing fakultas itu sekarang sudah optimal. Karena semua akan mengarah ke indikator kinerja utama, target Pak Rektor. Jadi kalau misalnya ada fakultas tertentu bagus tapi yang lain tidak, kan berat. Maka kita bersama-sama untuk maju meningkatkan capaian UNESA dalam IKU itu. Memang IKU bukan tujuan, ya. Kita ingin agar di UNESA itu membudaya untuk selalu meningkatkan diri lah, antara lain dengan dipicu, ya, untuk capaian IKU tersebut. Mahasiswa turut diberi kesempatan untuk menyampaikan evaluasi. Cak Hasan memastikan menghadapi status baru ini, kesejahteraan Sivitas UNESA tetap menjadi fokus utama. Langkah pertama yang dapat diwujudkan adalah dengan penambahan dosen dan pengembangan sarana prasarana untuk menunjang penambahan kapasitas mahasiswa UNESA. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Bangun pengalaman dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola secara langsung.
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Angkatan 2020 cabang olahraga sepak bola gelar PKO Grassroots Turnamen U12. Laga pertandingan yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut berlangsung sengit dan menarik di setiap pertandingannya. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Angkatan 2020 cabang olahraga sepak bola UNESA gelar turnamen sepak bola kelas U12. Event ini merupakan penyelenggaraan kurikulum mata kuliah manajemen perbasitan guna membangun pengalaman para mahasiswa di lapangan selain mempelajari teori di dalam kelas. PKO Grassroots Turnamen U12 diikuti oleh 10 tim kesebelasan dari sekolah sepak bola di area Surabaya Raya. Kami hanya dikasih waktu oleh dosen 2 minggu untuk melaksanakan event ini, jadi kita langsung bagi job desk masing-masing. Alhamdulillah anak-anak juga langsung bergerak dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Pertandingan yang dilaksanakan selama 2 hari pada 18 hingga 19 Maret 2023 di lapangan sepak bola UNESA tersebut menjadi ajang para generasi muda sepak bola Surabaya untuk saling unjuk bakat dan keterampilan dalam menggiring si kulit bundar. Laga yang berlangsung secara apik tersebut mempertontonkan skill para pemain muda yang bermain secara sengit untuk menjebol gawang di kandang lawan. Setelah melewati babak penyisian dan semifinal, tim kesebelasan Simo Putra dan Runggut FC berhasil bertemu di babak final. Pertandingan yang cukup sengit antara kedua tim kesebelasan tersebut membuat supporter kedua tim yang terdiri dari official team dan orang tua pemain saling sorak-sorai memberikan semangat bagi para pemain. Tampil sebagai juara pertama, tim kesebelasan Simo Putra unggul atas tim kesebelasan Runggut FC dengan perolehan skor 4-2. Ya, pertama kali saya ucapkan syukur alhamdulillah dan banyak-banyak terima kasih buat para pemain sudah bekerja keras mulai hari Sabtu sampai hari Minggu sudah sampai bekerja keras sampai sekarang saya menjadi juara itu. Ya, gimana rasanya tadi juara 1? Senang. Nah, lawan terberat selama pertandingan 2 hari ini. Yang mana? Ini Runggut. Runggut sama tadi ya, Bina Mandiri tadi ya. Ya, Bina Mandiri. Selama anak itu nyaman kita main, selama coach mengizinkan ya kita maju terus. Terus support terus. Apresiasi nanti kalau untuk juara hari ini. Wah, wis itu nanti gampang nanti apresiasinya itu. Acara diakhiri dengan sambutan dari dosen pendidikan kepelatihan olahraga, Dr. Andes Arif Bulkini MKes dan David Agus Prianto SPD MPD yang sekaligus menutup gelaran PKO Grassroots Turnamen U12. Selanjutnya, pemberian trofi dan piagam penghargaan kepada masing-masing juara. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Kerjasama dengan Pemkab Jombang, UNESA fasilitasi pelaksanaan tes seleksi perangkat desa berbasis komputer assisted test atau CAT. Dilaksanakan di ruang komputer UPT Perpustakaan UNESA. Tes seleksi diikuti oleh 28 peserta dari 5 desa di Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. UNESA melalui Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi Profesi bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Jombang adakan tes seleksi perangkat desa berbasis Computer Assisted Test atau CAT. Seleksi yang dilaksanakan pada 21 Maret 2023 di ruang komputer Gedung UPT Perpustakaan UNESA ini diikuti oleh 28 peserta dari 5 desa di Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Computer Assisted Test adalah metode seleksi dengan alat bantu komputer untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar yang digunakan dalam seleksi aparatur negara untuk mewujudkan profesionalisme pegawai. Materi yang diujikan dalam tes CAT meliputi materi tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, tes karakteristik pribadi, dan tes kompetensi bidang. Tes CAT menjadi solusi untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas karena lebih transparan, pengawasan dilakukan secara real time, dan hasil tes dapat langsung dilihat setelah proses tes, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan kecurangan. Pantauan secara real time bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang punya kepentingan. Siapa atasan langsung, atau pihak pemerintah kabupaten, atau saya sebagai atasan langsung sebagai penyelenggara. Jadi saya dikirim link ya, melalui WA saya, dari WA itu kemudian saya langsung masuk ke link itu, tinggal saya pengen cek hasilnya kayak apa.
maka otomatis nanti langsung akan kelihatan si A ini hasilnya berapa, si B berapa, si C berapa, dan itu sudah masuk di urutan. Saya pikir sangat transparan dan pimpinan tahu itu. Berdasarkan pengalaman yang tahun kemarin, pilih di Unesa, satu lebih terpercaya di mata masyarakat, terus yang kedua kita itu lebih mudah untuk aksesnya ke Unesa dari Jombang ke Unesa. Pelaksanaan tes berlangsung lancar, fasilitas ruang komputer yang kondusif dan konektivitas internet yang kuat telah disiapkan dengan matang. Hal ini sebagai bentuk upaya Unesa memiliki keseriusan dalam mencetak pemimpin-pemimpin daerah yang handal untuk membangun kesuksesan bangsa. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Tambang Waskitau melaporkan. Guna regenerasi pengurus Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia atau BAPOMI Provinsi Jawa Timur, Ketua Umum Pengurus Pusat BAPOMI secara resmi melantik pengurus BAPOMI Jawa Timur periode 2023 hingga 2027. Pada periode ini, Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni Unesa, Profesor Dr. Mat Lazim MSI, diamanahi sebagai Ketua BAPOMI Jawa Timur. Dr. Insinyur Sri Gunani MT selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia atau BAPOMI secara resmi melantik 105 pengurus BAPOMI Jawa Timur periode 2023 hingga 2027. Kegiatan ini berlangsung pada 21 April 2023 di Auditorium Lantai 9 Fakultas Kedokteran Unesa. Susunan pengurus BAPOMI Jawa Timur ini merupakan gabungan sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di Jawa Timur. Hari ini untuk Provinsi Jawa Timur BAPOMI kita berjumlah 105 Mas. 105 yang itu terdiri atas beberapa perguruan tinggi yang ini luar biasa. Tahun ini pengurus BAPOMI Provinsi Jawa Timur tahun ini kita melibatkan seluruh teman-teman perguruan tinggi negeri maupun swasta, mulai dari yang di Pacitan, Bojonegoro, Tuban, Madiun, Jember dan seterusnya. Itu semuanya kita libat jadi pengurus supaya merasa memiliki ikatan batin yang kuat kita sebagai pembina olahraga mahasiswa, sehingga mahasiswa memiliki motivasi untuk menjadi juara. Dalam sambutannya, Rektor Unesa Cak Hasan berpesan kepada seluruh pengurus BAPOMI yang baru dilantik untuk terus mengawal proses para atlet dan mempertahankan marwah olahraga Jawa Timur agar dapat menjadi kiblat bagi olahraga di Indonesia. Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni Unesa, Profesor Dr. Mat Lazim MSI, diamanahi sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi BAPOMI Jawa Timur periode 2023 hingga 2027. Target BAPOMI Jawa Timur untuk periode 2023-2027 ini adalah juara umum POMNAS. Dari kita tahun kemarin, BAPOMI Jawa Timur mendapatkan juara ketiga POMNAS nasional. Tapi target ke depan, BAPOMI Jawa Timur harus bisa mengantarkan Jawa Timur menjadi juara umum. Harapan ke depan, pengurus Jawa Timur harus mampu memotivasi, melatih dan menyiapkan atlet-atlet yang berasal dari mahasiswa. Demikian rupa sehingga mahasiswa mampu bersaing di tingkat nasional, khususnya POMNAS, sehingga nanti Jawa Timur mendapatkan juara umum POMNAS. Turut hadir dalam pelantikan pengurus BAPOMI Jawa Timur, Kadispora Jawa Timur, Ketua Umum KONI Jawa Timur, dan jajaran Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Jawa Timur. Dari Surabaya, Mufti Al-Farabi dan Fikri Fadila melaporkan. Terkadang aktivitas yang kita jalani di bulan Ramadan kurang maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh penampilan dan kondisi tubuh yang tidak terhidrasi dengan baik. Lalu bagaimana cara kita agar tetap tampil segar? Nah, berikut ada tutorial make up flawless ala teman-teman pendidikan Tata Rias Unesa agar tetap terlihat fresh ketika menjalankan ibadah puasa. Hai Kece People, untuk kita para wanita menjaga penampilan itu penting. Terlebih di bulan Ramadan seperti saat ini.
Untuk memberikan penampilan yang tampak fresh selama menjalankan ibadah puasa, berikut tutorial makeup simple yang bisa jadi referensi Kece People. Nah, hal pertama yang harus dilakukan sebelum mulai proses makeup adalah melakukan skin preparation. Pemberian skincare akan membantu kulit dalam kondisi terbaik, sehingga makeup yang dihasilkan akan lebih halus. Penggunaan skincare dengan fungsi hidrasi selama bulan puasa akan membantu menjaga kelembapan kulit, sehingga kekenyalan kulit tetap terjaga dan tidak kusam. Selanjutnya, liquid foundation sebagai base diratakan menggunakan spons lembab agar warna kulit tampak merata dan memberikan kesan flawless. Untuk menambah tingkat kehalusan makeup, gunakan bedak tabur dan bedak padat. Aplikasikan juga blush on dan shading untuk mempertajam fitur wajah. Rapikan dan bentuk alis secantik mungkin, diikuti penggunaan riasan mata yang sesuai. Gunakan lip cream agar bibir terlihat lebih fresh. Dan yang terakhir, bubuhkan highlighter untuk menambah kesan glowing. Selain menjaga penampilan dari luar dengan menggunakan makeup dan skincare, kita juga perlu menjaga pola hidup yang baik. Beberapa hal sederhana dapat diterapkan saat berpuasa, yaitu dengan minum air putih sesuai kebutuhan harian, serta mengonsumsi buah dan sayur saat sahur maupun berbuka. Tidak lupa, tetap berolahraga ringan dan istirahat yang cukup. Hal ini akan menjaga tubuh tetap dalam keadaan baik, sehingga penampilan Kece People tetap fresh selama bulan puasa. Nah, kurang lebih seperti ini finish look dari tutorial makeup flawless ala teman-teman pendidikan Tata Rias UNESA. Gimana Kece People? Cukup mudah dan simple kan? Makeup yang tepat dan tidak berlebihan bikin kamu jadi tampil lebih segar di bulan Ramadan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk tetap memutarkan informasi Anda seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Melanie Eka, selamat menunaikan ibadah puasa, tetap sehat dan sampai jumpa.